Kita sangat bersyukur. Buat saya sendiri aja sangat antusias sekali, karena Tuhan sedang berikan tema tahun ini itu luar biasa. Bagi saya ini luar biasa. Karena apa? Yang namanya favor saja itu luar biasa, saudara. Itu orang kalau sudah dapat favor Tuhan, dia dapat kemurahan Tuhan, dia dapat belas kasihan Tuhan, yang seharusnya tidak bisa dibuat Tuhan bisa, yang harusnya tidak ada dibuat Tuhan ada, yang harusnya tidak layak tapi dilayakkan oleh Tuhan, saudara. Tuhan akan nyatakan kemuliaannya luar biasa. Apalagi double favor. Double favor. Saya percaya tahun ini Tuhan akan melakukan sesuatu yang sangat menakjubkan bagi setiap kita, saudara. Saya doakan setiap jemaat, setiap pelayan Tuhan, saudara semua yang ikuti, saudara mengalami double favor. Double favor, double favor, double favor, saudara. Mungkin kadang-kadang ada orang yang tanda tanya, ini dunia kan krisis, ini dunia kesan dalam kegelapan, di mana-mana krisis, di mana-mana masalah, di mana-mana dalam keadaan berat. Kok malah gereja kita Tuhan beri tema double favor, seolah-olah bertolak belakang, nggak sama dengan keadaan, nggak sama dengan kenyataan. Kok beda sekali? Dunia selalu krisis, makin parah, makin berat, makin parah. Kok ini malah bukan hanya favor, tapi double favor, saudara. Saudara dengarkan, ya, beri tepuk tangan boleh. Tuhan ingatkan saya, saudara, justru seringkali double favor itu datang saat krisis ada. Sebab ya di balik krisis ada kemuliaan, di balik krisis ada anugerah, di celah-celah. Kalau saudara bisa dapatkan celah-celahnya, itu justru menjadi kesempatan luar biasa. Krisis itu di baliknya ada kesempatan luar biasa. Kita bisa mengalami sesuatu yang luar biasa, tidak akan bisa kita dapat kalau keadaan biasa. Justru keadaan krisis itu, saudara, memang kalau kita nggak bisa temukan, kita akan mengalami banyak kesulitan. Tapi kalau Tuhan bukakan hikmat, saudara masuk, saudara, dan saudara akan lihat kemuliaannya melampaui hal yang luar biasa sekali. Ya, saya mulai ikut Tuhan, atau mulailah hidup. Saya mengalami beberapa krisis di Indonesia tahun 65 misalnya, dan beberapa lagi tahun 2008 dan semuanya. Tapi salah satu yang saya lihat sekali 1997, saudara, itu krisisnya besar sekali, wah, luar biasa. Dan di tengah-tengah krisis itu terjadi sungguh-sungguh pembalikan, saudara. Yang ada banyak orang sampai berkata peta, orang-orang konglomerat itu berubah semua. Yang dulu wah luar biasa, ada yang mulai hilang. Tapi ada orang-orang baru yang tidak diperhitungkan, yang gak pernah terkenal sama, tiba-tiba muncul, tiba-tiba wah dipakai luar biasa, ngalam satu yang luar biasa, saudara. Sebab di balik krisis ada kesempatan yang luar biasa. Kalau kita bisa dapatkan kesempatan itu, justru ngalaminya berlipat ganda, saudara. Saya lihat itu kenyataan. Sekarang kita lihat zaman ada COVID, saudara. Semua orang banyak sekali, mayoritas mengalami goncangan dalam berbagai hal, ya, juga termasuk dalam ekonomi. Tapi saudara lihat gak, ada orang-orang tertentu, dan saya percaya termasuk banyak saudara juga, COVID akhirnya saudara malah mengalami breakthrough, terobosan yang luar biasa yang tidak pernah terpikirkan sekalipun sedang COVID. Ada enggak? Ada. Saya tiba-tiba sedang ngomong ini, tiba-tiba Tuhan ingatkan yang tadi pagi gambarkan. Lihat gereja kita saja justru saat krisis mengalami terobosan yang luar biasa. Di Jakarta Tuhan justru berikan, saudara, tempat ibadah sampai 8,5 lantai, hampir 9, saudara. Justru selama COVID, saudara, malah ada satu perubahan. Begitu COVID selesai, dibuka, tiba-tiba jiwa-jiwa diselamatkan banyak sekali. 2 tahun 2.000 jiwa, saudara. Dan itu anugerah yang luar biasa. Solo juga sama. Saat COVID, saudara, justru Tuhan percayakan sesuatu yang
yang luar biasa, pusat kegerakan Roh Kudus. Sekali lagi, jangan takut dengan krisis. Di balik krisis ada kesempatan yang luar biasa. Seperti Yesaya 60, justru dunia sedang dalam keadaan gelap, bangsa-bangsa sedang dalam keadaan kelam, hatinya resah semua. Tapi dengar saudara, justru saat seperti itulah terang Tuhan datang pada anak-anaknya. Kemuliaan Tuhan dicurahkan sampai terpancar, sehingga orang melihat kemuliaan Tuhan, dan akibatnya orang berbondong-bondong datang. Ini saatnya. Saya percaya Yesaya 60 saudara, dengan tema yang Tuhan berikan double favor, itu ada kaitannya. Saya doakan setiap saudara bisa mengerti, bisa tangkap, bahkan bisa mengalami, dan itu akan datangkan anugerah yang luar biasa. Tahun 2025 bukan menjadi tahun yang berat bagi saudara. Tahun 2025 tahun kemuliaan, tahun kasih karunia, tahun double favor yang luar biasa yang saudara alami, saudara. Ya, itu satu yang luar biasa. Tadi pagi juga Tuhan teguhkan saya lihat di Alkitab, justru saat kekeringan saudara yang dialami oleh Ishak, justru saat kekeringan itulah Ishak mengalami breakthrough, terobosan yang berlipat kali ganda. Bukan hanya Ishak, Yusuf saudara, saat ada ya kekeringan 7 tahun di Mesir, semua berat sekali. Tapi Yusuf yang dapat kasih karunia, seperti Ishak yang dapat kasih karunia, justru mengalami sesuatu yang luar biasa yang tidak pernah dialami sebelumnya. Itu terjadi adalah saat kelaparan 7 tahun saudara. Kita bisa lihat lagi yang spektakuler sekarang dari seorang janda di Sarfat. Saudara dengar ya, karena dosa Tuhan izinkan juga terjadi kekeringan pada saat itu. Ya, Tuhan pakai Elia nyampaikan, lalu ada di Sungai Kerit. Setelah itu dikirim lagi di Sarfat kepada janda yang apa? Yang kaya raya. Janda yang apa saudara? Yang sangat amat miskin sekali, hanya tinggal sedikit minyak, sedikit tepung untuk buat makan saat itu. Setelah itu besok sudah nggak punya apa-apa, sudah mungkin ya bisa mati kelaparan saudara. Oh, tapi Elia diutus oleh Tuhan kepada janda Sarfat ini, dan Elia berkata, ya jangan takut dengan kelaparan, krisis seperti ini, tapi buatkan dulu makanan bagiku, karena Tuhan perlu ya untuk memelihara aku, untuk melakukan tugasnya. Berikan makan dulu bagiku. Dan janda ini berani percaya, dia buat makan untuk Eli lebih dulu. Tapi setelah itu tiba-tiba terjadi mujizat, pelipat gandaan, tepung tidak habis-habisnya, oh minyak tidak ada habisnya, terus saudara, sampai nggak ada habis, sampai selesai krisis ini. Menurut saya janda Sarfat yang nggak punya apa-apa ngalami double favor. Keadaannya jauh lebih baik daripada janda kaya yang ada di Sarfat. Betul? Sejak saudara bisa melihat, saudara bisa berani percaya, itulah Tuhan kita. Saat ini saya percaya tema ini akan menjadi tema yang luar biasa. Semua tema baik, tapi kali ini tema ini luar biasa, dahsyat. Doakan sungguh-sungguh, tangkap sungguh-sungguh. Saya doakan saudara mengalami sungguh-sungguh. Lalu hari ini kita akan belajar dengan tema ketika favor berbicara. Ketika uang berbicara, sama seperti itu. Artinya ketika favor itu mulai dinyatakan, artinya ketika favor itu mulai terjadi gitu saudara, mulai dinyatakan, itu ada sesuatu yang luar biasa. Seperti uang, seringkali orang berkata uang itu kuasa saudara. Kalau uang sudah bicara, banyak bisa terjadi saudara. Kalau uang sudah bicara, pasti semuanya beres katanya. Perizinan pasti, keputusan bisa dirubah-rubah hanya gara-gara uang. Ada uang banyak, gampang dapat jodoh misalnya, termasuk itu. Pokok seolah-olah uang itu luar biasa sekali saudara. Ya, many power itu saudara, luar biasa. Tapi saya ajak saudara lihat favor Tuhan jauh lebih luar biasa, jauh lebih luar biasa.
tanpa batas. Uang itu terbatas, saudara. Tapi anugerah Tuhan, favor Tuhan tidak terbatas. Pertolongan Tuhan tidak terbatas. Uang bisa habis, tapi jawaban doa dari Tuhan, penyertaan Tuhan, berkat Tuhan tidak ada habis-habisnya. Penyertaan Tuhan tidak ada habis-habisnya. Jangan andalkan uang, andalkan Tuhan. Ya, sungguh-sungguh percaya Tuhan, minta favor yang disediakan Tuhan, sungguh-sungguh nyata dalam kehidupan saudara. Amin, saudara. Uang bisa membeli banyak status, tapi ya favor Tuhan akan terus menuntun kita pada tujuannya yang mulia. Uang dapat ya saudara membeli jalan, tapi Tuhan bisa membuat jalan yang tidak mungkin bisa dibuat oleh manusia. Lautan saja dibelah menjadi dua untuk memberi jalan keluar. Berbahagia saudara yang mengalami jalan buntu, karena ada double favor saudara yang tidak bisa bagi manusia, bagi Tuhan ahlinya. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ya, Tuhan itu membutuhkan logika, matematika. Ya saudara, 10 diambil 8 ya masih 2. Tapi kalau mau diambil 15 gak bisa. Ya, favor Tuhan, kuasa Tuhan bisa melakukan mujizat. 5 dan 2, ya 5 roti 2 ikan bisa beri makan belasan juta, kok juta, ribu orang bisa terjadi. Ya, saya percaya itu sesuatu yang luar biasa. Sajak saudara tangkap, ya hari ini ada anugerah yang luar biasa sedang dipersiapkan oleh Tuhan untuk supaya kita dapat, supaya kita bisa dipakai Tuhan menyatakan kemuliaannya, supaya kita bisa dipakai Tuhan melakukan pekerjaannya, sehingga sungguh-sungguh kairos untuk Indonesia terjadi, sehingga sungguh-sungguh rencana Tuhan dinyatakan, Tuhan Raya sungguh-sungguh terjadi dalam hidup kita, saudara. Ya, beberapa hari ya di media terus banyak sekali berita. Ya, di LA sedang ada kebakaran luar biasa sekali, saudara, di daerah Hollywood dan macam-macam. Dan banyak tanggapan, saudara. Ada yang berkata karena 2 hari sebelumnya dikatakan, saudara, ya di sana ada acara di Hollywood, saudara. Wah, mulai milih siapa orang yang dianggap paling top, paling hebat, si A sekian, si B sekian, banyak sekali. Lalu kalau sampai namanya Tuhan 0 katanya, saudara. Yang lain banyak sekali. Tuhan tuh nggak ada apa-apanya. Tuhan dilecehkan, Tuhan ditertawakan, saudara. Nggak ngerti. 2 hari kemudian terjadi seperti itu. Saya nggak tahu itu sebabnya langsung itu atau tidak. Itu bukan urusan saya. Tapi di sini kita bisa lihat semua kekuatan terbatas, kekayaan terbatas, ketenaran terbatas, semuanya terbatas, manusia terbatas. Itu kebakaran besar sekali yang nggak mungkin bisa diatasi oleh manusia, saudara. Ya, kita perlu doakan mereka karena banyak sekali juga yang akhirnya jadi korban, saudara. Ya, tapi yang ingin saya ajak saudara lihat betapa hebatnya Tuhan kita. Dia itu besar, Dia itu agung, Dia itu tidak sebanding dengan apa-apa. Kalau Dia memberikan double favor, maka itu melampaui kekurangan kita. Kebutuhan boleh besar, tapi anugerah Tuhan lebih besar lagi. Amin, saudara. Saya pribadi pernah mengalami, saudara, jelas sekali kehidupan saya. Waktu saya ya masih ya remaja, pemuda, saya berkata hidup saya terjamin karena anaknya orang kaya. Ayah saya kaya. Saya pikir kekayaannya menjadi jaminan bagi saya. Tapi ternyata keliru, saudara. Ya, kekayaan orang tua saya tidak bisa menolong saat rambut saya rontok. Hanya masalah rambut rontok loh, saudara ya. Nggak ada yang bisa menolong. Kasih cinta orang tua saya tidak bisa menolong. Dokter dengan ilmu pengetahuannya, kepandaiannya, tidak ada yang bisa menolong. Profesor nggak ada yang bisa menolong. Sampai pengobatan alternatif, sampai tempat-tempat keramat, klinik-klinik, nggak bisa menolong. Semua adalah yang terbatas. Hanya Tuhan yang tidak terbatas. Waktu saya datang kepada Tuhan, saya bersyukur Tuhan kita Tuhan yang penuh dengan kasih karunia. Sekalipun dulu mentertawakan Tuhan, Tuhan masih mau
mengampuni, Tuhan masih mau menolong, Tuhan mau menyembuhkan saya. Dan akhirnya Tuhan juga berkati dengan keluarga, akhirnya juga berkati dengan pekerjaan. Sekalipun awalnya gali lubang tutup lubang, saudara, karena harta orang tua dulu sempat habis karena kebakaran, kebanjiran. Sekalipun usaha mulanya gali lubang dulu, tapi Tuhan berkati sampai punya pabrik sendiri, saudara. Dalam keadaan pabrik maju-majunya, Tuhan panggil saya jadi hamba Tuhan, jadi gembala sidang sampai sekarang. Dan selama saya mengembalakan, saya lihat kasih karunia Tuhan, kasih karunia Tuhan, kasih karunia demi kasih karunia terus dinyatakan oleh Tuhan, saudara. Jadi sesuatu yang luar biasa. Saya dorong, jangan andalkan apapun, andalkan Tuhan. Tahun ini sekalipun dunia sedang krisis, tapi di balik krisis ada janji Tuhan, ya, double favor disediakan supaya kita bisa dipakai oleh Tuhan jadi jawaban, saudara. Satu lagi, karena saya senang dengan apa yang dialami kesaksian. Ya, ada kesaksian dari jemaat ini. Saya tahu saudara datang menganggap dia sungguh-sungguh dengan Tuhan, dan sempat dibuat Tuhan itu terus naik sampai punya posisi yang luar biasa sekali. Tapi selalu kalau ada orang sukses, seringkali ada yang iri. Jadi dia berusaha terus dijebak, bisa diturunkan. Dan sungguh-sungguh loh saudara, dia ngalami loh saudara, dari posisinya paling tinggi turun di bawah, saudara. Dan dia tetap saja lapang hati, dia tetap saja percaya semua di tangan Tuhan. Satu hari dia ada perlu harus cuti, ya nggak masuk kerja. Sementara dia cuti, ternyata di tempat itu ya, usahanya atau tempat kerja terjadi, saudara, ada pemukulan gitu, saudara. Sehingga wah, polisi datang, mulai semua diinterogasi satu dengan yang lain. Dia nggak ada masalah, saudara, karena dia sedang cuti, dilindungi oleh Tuhan. Dan setelah itu dia diangkat lagi di posisi yang paling tinggi lagi, jadi pemimpin lagi, saudara. Tuhan melindungi, Tuhan menyertai. Setelah di posisinya dipulihkan, saudara, satu kali ada kesempatan untuk diutus gitu, saudara. Satu hal yang penting gitu, saudara. Dan ternyata ada yang iri lagi, dia dipotong sehingga dia tidak ikut diutus. Padahal harusnya dia yang paling cocok loh, saudara. Tapi tentu saja lapang hati, Tuhan turut bekerja dalam segala untuk mendatangkan kebaikan. Dan ternyata ya di tempat itu terjadi sakit penyakit, jadi banyak yang kena, saudara. Dia aman, dia selamat, saudara. Lalu luar biasa loh, Tuhan terus angkat lagi. Singkat cerita, akhirnya ada lagi yang ketiga, nggak suka lagi, ingin jaga lagi, ingin motong lagi, saudara. Dan dapat berita bernama ini kena kanker, orang yang berusaha menurunkan. Hidup kita bukan di tangan masalah, hidup kita bukan di tangan krisis, hidup kita bukan di tangan musuh, hidup kita bukan di tangan siapapun, hidup kita di tangan Tuhan yang penuh kasih karunia, yang penuh anugerah. Silakan berjalan bersama Tuhan, ikuti tuntunan Tuhan, hidup yang baik, hidup yang benar. Amin, saudara. Tuhan itu ingin sungguh-sungguh kita itu mengalami sesuatu. Yesaya 61 ayat 1 dan 2a. Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung, ya, kelepasan dari penjara. Sekarang doa, perhatikan, untuk memberitakan ya tahun rahmat Tuhan. Untuk apa lagi, saudara? Waktu Roh Kudus penuh dia, yang tadi dikatakan untuk beritakan tahun rahmat Tuhan. Ya, dalam bahasa aslinya jelas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan sudah datang, sedang datang. Tahun rahmat Tuhan itu adalah rahmat Tuhan, anugerah Tuhan itu sudah datang. Diurapi oleh Tuhan, beritakan, saudara. Saya percaya waktu saya baca ini seperti saat ini, Tuhan sedang perintahkan, beritakan. Tahun ini adalah tahun double favor, tahun rahmat Tuhan, tahun kemurahan Tuhan, ya, anugerah Tuhan, rahmat Tuhan sudah datang, waktunya Tuhan sudah datang.
Dan saya percaya kalau rahmat Tuhan sedang datang, saudara, banyak bisa terjadi. Percepatan bisa terjadi, saudara. Pintu-pintu terbuka bisa terjadi, saudara. Mujizat kesembuhan bisa terjadi. Mujizat yang lain bisa terjadi. Tahun rahmat Tuhan datang, jawaban-jawaban doa bisa terjadi, saudara. Kemudahan-kemudahan bisa terjadi yang tidak pernah kita terpikirkan terjadi. Kenapa? Memang tahun rahmat Tuhan sudah datang. Sejak saudara bisa tangkap, saudara, ya Tuhan sedang bicara. Hari ini kita akan fokus kepada salah satu yang juga dikatakan Yesaya ini, ya, ayat yang keempat. Sekarang mereka akan membangun. Katakan mereka apa, saudara? Membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad. Jadi ini sudah berapa-abad, saudara, tapi tetap dibangun. Tidak akan mendirikan kembali tempat-tempat yang sejak dahulu menjadi sunyi. Mereka akan membaharui kota-kota yang runtuh, tempat-tempat yang telah turun-temurun menjadi sunyi. Yang pasti ada favor, ada double favor tentang membangun. Membangun, saudara, Tuhan menyediakan double favor untuk membangun. Membangun. Kalau Tuhan sudah lakukan membangun, saudara akan lihat banyak hal yang luar biasa yang dibangun dalam kehidupan saudara. Kejadian 4 ayat Kejadian 6 ayat 14-15 dalam bahasa terjemahan masa kini. Buatlah sebuah kapak untukmu dari kayu yang kuat. Buatlah bilik-bilik di dalamnya dan lapislah dengan tir dari dalam dan dari luar. Kapak itu harus 133 meter panjangnya, 22 meter lebarnya, dan 13 meter tingginya. Saudara, ini bicara tentang Noah, saudara. Noah, kalau saudara baca di Alkitab, adalah orang yang dapat kasih karunia. Saudara baca di Alkitab, Noah dapat kasih karunia. Lalu Tuhan berkata pada Noah, dunia sudah rusak, aku akan menjungkir balikan, aku akan membinasakan semuanya, tapi kepadamu akan aku berikan kasih karunia. Maka bangunlah bahtera yang panjangnya 133 meter, yang lebarnya 22 meter, yang tingginya 13 meter. Saudara mengerti, zaman dulu belum pernah ada. Oh, bahtera seperti itu belum pernah ada. Apalagi bagi Noah. Noah itu tinggalnya di dataran tinggi, bukan di tepi ya sungai, bukan di tepi lautan. Di dataran tinggi nggak ada orang buat perahu, apalagi buat bahtera, nggak ada. Saudara, tapi sekalipun belum pernah ada, nggak ada, dan dia nggak pernah tahu, nggak mengerti sama sekali. Tapi sekali lagi, kasih karunia yang menolong Nuh, hanya bisa mengerti, hanya bisa dapat petunjuk, hanya bisa dapat pertolongan, hanya bisa mendapat pertolongan dari Tuhan. Selesai dengan baik, bisa membangun yang seharusnya tidak bisa. Betul, saudara? Saudara imani, kalau kasih karunia datang dalam hidupmu, satu hari saudara akan dapat rema dari Tuhan. Saudara akan dapat perkataan Tuhan. Bangun ini, buka ini, bangun ini, buka ini, bangun ini, buka ini, bangun ini, buka ini, bangun ini, buka ini. Saudara jangan lagi lihat kekuatanmu. Noah itu tidak mungkin. Noah itu hanya satu keluarga. Betul gak? Zaman dulu belum ada teknologi seperti apa. Hanya satu keluarga bangun seperti yang harusnya nggak bisa. Karena favor, karena anugerah, karena kasih karunia, ada pertolongan Tuhan, ada berkat Tuhan, ada turut campur dari Tuhan. Saya doakan banyak di antara saudara akan dapatkan rema seperti ini. Tiba-tiba bangun sesuatu yang saudara nggak pernah punya, nggak pernah bangun seperti itu, nggak pernah mengusahakan. Tapi sesuatu yang luar biasa bisa terjadi. Sesuatu yang belum ada, saudara, dibangun supaya ada. Saya percaya itu jadi anugerah yang luar biasa dalam segala, saudara, termasuk dalam pelayanan. Saudara yang belum pernah jadi KKS, yang selama ini takut jadi KKS, saudara akan dapat rema dari Tuhan. Ayo, jangan jadi anggota terus, buka komsel,
bangun komsel. Saudara boleh pikir aku tidak bisa, aku tidak pandai bicara, ini macam-macam lah. Dalam nama Tuhan Yesus, seperti Nuh, saudara akan diurapi, saudara akan disertai, saudara akan ditolong, saudara akan dipakai oleh Tuhan. Kelompok selmu akan jadi, kelompok selmu akan maju. Benar? Benar, saudara dengar dulu ya. Akan ada rema yang diberikan untuk saudara membangun. Yang belum ada menjadi ada. Saya itu sangat bersyukur gereja kita, ya saudara semua yang sudah lama, semua Pak Arun, ya Pak Ari, Bu Arun semuanya pasti tahu. Kalau ketemu dengan orang yang netral ya saudara, selalu berkata begini, keluarga Allah ini hanya kasih karunia. Hanya kasih karunia. Nggak ada yang bisa lakukan seperti itu. Nggak ada yang mampu. Di keluarga Allah itu semua hanya anugerah. Semua hanya kasih karunia. Itu Tuhan sendiri. Saudara tanya orang semuanya, yang netral pasti berkata seperti ini. Dan memang benar, sejak berdiri di tempat kita nggak ada seorang yang lulusan teologi yang dipersiapkan jadi pendeta, nggak ada. Apalagi aku sendiri, saudara, orang yang hancur dalam studi saya, ya karena ya masalah rambut dulu, saudara. Semua bisa seperti ini karena kasih karunia. Karena kasih karunia, siapa yang bisa? Saya aja takut bangun jadi gembala sirah, nggak mungkin bangun ya pelayan seperti, nggak mungkin. Apalagi sekarang ya pusat kegerakan Roh Kudus. Lebih lagi saudara, itu sesuatu yang belum pernah ada. Bahkan di Indonesia belum pernah ada, saudara. Kita belum pernah lakukan, saya belum pernah, saudara. Mestinya nggak bisa. Dananya gimana juga, caranya gimana, ini proyek besar. Tapi dalam nama Tuhan Yesus, kasih karunia akan beri pengurapan, akan memberi petunjuk, akan beri penyertaan, membangun sesuatu yang dulu belum pernah dibangun. Sajak saudara cepat tangkap sungguh-sungguh. Ya, setiap kali saya di sana, saya kagum Tuhan berkarya luar biasa. Saya lihat kasih karunia Tuhan yang luar biasa. Itu sungguh-sungguh 100% Tuhan yang membangun. Ya, pakai gereja kita Tuhan yang membangun, bukan kita. Kita nggak bisa. Maka saya ajak, ayo bergandengan tangan. Terus doakan sungguh-sungguh, terus perjuangkan sungguh-sungguh, terus dukung dengan sungguh-sungguh. Saya lihat ini tahun ya double favor, tahun yang luar biasa, dipakai Tuhan luar biasa. Saudara juga jangan lupa, saudara di sana setiap hari ada doa siapa, kelompok saya yang sudah ya doa siapa sana ambil bagian, jangan berhenti, doakan terus. Saudara yang belum pernah, ya komsel yang belum pernah, ayo mulai sungguh-sungguh doakan, daftarkan, doakan. Saya percaya saudara bisa dipakai Tuhan luar biasa, karena kita tahu ini Tuhan. Ini Tuhan yang melakukan, kita nggak mungkin bisa. Maka harus mengandalkan Tuhan, tidak mengandalkan uang, tidak mengandalkan orang kuat, tidak mengandalkan apapun. Tapi favor Tuhan yang membuat itu akan jadi. Favor Tuhan yang membuat itu akan ya lihat sesuatu yang luar biasa. Ya ada, ya saudara, saja, ayo bangkit, saudara bangkitkan. Yang kedua, saudara, favor untuk membangun kembali. Ya, sesuatu yang sudah runtuh. Kalau tadi belum ada, bangun sesuatu yang baru. Lebih lagi, lebih pagi, mungkin malah usaha sampai di luar negeri, ya internasional. Ini saatnya banyak sekali orang yang dapat pengurapan seperti itu, semacam bersaksi. Tapi yang kedua, yang sudah rusak, mungkin ada sesuatu yang rusak, saudara. Dalam hidup saudara ada sesuatu yang rusak, yang sampai saudara anggap sudah nggak mungkin bisa. Tapi dalam nama Tuhan Yesus, double favor, kasih karunia akan membuat semua yang rusak bisa saudara bangun kembali. Yesaya 61 tadi, sekarang ayat yang keempat tadi sudah baca ya, tapi saya ulangi sedikit. Mereka akan membangun apa? Reruntuhan yang sudah berabad-abad, ratusan tahun sudah runtuh, nggak ada yang bangun. Tapi saat rahmat Tuhan datang, tahun rahmat Tuhan datang, tahun kasih karunia datang, tahun double favor datang, maka akan dibangun kembali.
dan akan mendirikan kembali tempat-tempat yang sejak dahulu menjadi sunyi, sudah sunyi lama. Mereka akan memperbarui kota-kota yang runtuh, kota usaha yang runtuh, saudara, sesuatu yang runtuh dibangun kembali. Tempat-tempat yang telah turun-temurun menjadi sunyi dibangun. Dalam nama Tuhan Yesus, saudara tangkap rema kedua. Saudara cari apa yang sudah hancur dalam hidupmu. Termasuk saya percaya sifat karakter yang sudah rusak, yang sudah hancur karena dosa, karena banyak. Dalam nama Tuhan Yesus, berani percaya pada Tuhan. Di dalam Tuhan tidak ada yang mustahil. Dunia berkata watuk bisa diobati, watak dibawa sampai mati, karena nggak bisa secara dunia watak dirubah. Tapi di dalam Tuhan, saudara jangan lupa, siapa di dalam Kristus, dia diciptakan baru. Yang lama, watak yang lama sudah berlalu, watak yang baru, watak Kristus datang. Rumah tangga bisa dipulihkan, saudara. Usaha saudara, studi saudara, pekerjaan saudara, keuangan, semua yang sudah hancur, ya cita-cita yang sudah runtuh. Saudara dengar, saat favor datang, itu saatnya semua yang sudah runtuh pun bisa dibangun kembali, bisa dipulihkan kembali. Ya, hubungan yang sudah hancur bisa dipulihkan kembali, karena bukan kita, karena Tuhan yang menolong kita. Setuju saudara? Dan saya percaya itu sesuatu yang luar biasa sekali, saudara. Dalam hidup kita, Yesaya 36 ayat 36, dan bangsa-bangsa yang tinggal, yang ada di sekitarmu akan mengetahui, orang-orang yang di sekitar kita akan mengetahui bahwa akulah Tuhan yang membangun kembali yang sudah musnah dan menanam kembali yang sudah tandus. Aku Tuhan yang mengatakannya dan akan membuatnya. Dengar, Tuhan berkata, maka orang-orang di sekitar kita saat melihat kemuliaan Tuhan, pemulihan yang daripada Tuhan, kasih karunia, double favor yang Tuhan nyatakan, mereka akan berkata, ini Tuhan yang memberkati, ini Tuhan yang membangun, ini Tuhan yang memulihkan. Mereka akan melihat kemuliaan Tuhan, mereka akan takjub, mereka datang pada Tuhan. Saya percaya ini sesuatu yang sedang Tuhan katakan. Maka dalam nama Yesus, jangan putus asa. Saudara yang hidupmu sudah hancur, nah, segala sesuatunya yang kerjakan sudah hancur, termasuk pelayanan, kelompok sel yang sudah bubar. Dalam nama Tuhan Yesus, saudara tangkap pengurapan ini, saudara bisa bangun kembali. Yang sudah cerai-berai bisa dibangun kembali, bahkan bisa lebih baik daripada sebelumnya. Kelompok selmu akan kembali bangkit, kelompok selmu akan maju, kelompok selmu akan berlipat ganda, kelompok selmu akan menyatakan kemuliaan Tuhan. Saudara dengar, ini tahun rahmat Tuhan datang. Ini tahun kemurahan Tuhan, kemuliaan kasih karunia sedang dinyatakan. Saya bersyukur, salah satu yang ingin saya buat contoh, ya Tuhan senantiasa pulihkan. Pakai gereja kita membawa pemulihan. Khususnya apa saudara? Kalau kapasitas gereja, pemulihan Pondok Daud. Dulu Daud dapat kasih karunia, bisa bangun Pondok Daud yang luar biasa, yang memberkati hatinya Tuhan. Oh, yang menjadi kesukaan Tuhan. Tuhan berkarya luar biasa. Tapi sudah lama saudara, ribuan tahun saudara. Dan Tuhan berkata, akhir zaman aku akan membangun kembali Pondok Daud yang sudah roboh, yang sudah tidak ada. Dan kalau ada orang yang aku pakai untuk membangun, maka aku akan nyatakan hadiratnya, maka aku akan nyatakan kemuliaanku, maka aku akan nyatakan anugerahku, kasih karunia akan turun. Benar. Saya katakan saudara, kita itu harus bersyukur sekali. Tuhan pilih untuk membangun kembali Pondok Daud. Kenapa? Waktu dibangun Pondok Daud di gereja kita yang di Widuran di sini, sekaligus 24 jam setiap hari, sekaligus. Di mana-mana kita nggak lihat. Yang 24 jam itu nggak lihat. Adapun juga seperti kita, bukan unsur. Di mana? Oh, sekarang ada Pondok Daud setiap hari Selasa 2 jam. Itu saudara. Oh, sekarang ada setiap hari 2 jam. Enggak. Waktu Tuhan perintahkan, bangun Pondok Daud, bangun Pondok Daud. Saya nggak berani. Tuhan terus dorong, saudara. Dan akhirnya waktu melangkah langsung 24 jam.
Sampai sekarang sudah 15 tahun. Setiap hari, setiap hari, setiap hari, setiap hari. Dan banyak sekali kesaksian. Satu kali ada sedang pergantian pejabat ya di kota Solo, datang ke gereja kita, minta saya doakan. Saya doakan yang lama untuk tempat yang baru, dan saya doakan yang baru ya datang di tempat ini gitu saudara. Setelah didoakan, waktu pulang karena saya ada di kafe sana saudara, lewat yang lama nunjuk ini loh, Pondok Daud. Saya sering ke Pondok Daud, luar biasa di situ. Aku dapat pertolongan dari Tuhan, saudara. Sambil kasih tahu temannya yang penggantinya, kamu kalau punya masalah pergumulan, datang di Pondok Daud. Kata, ini pejabat-pejabat loh, saudara. Ada Tuhan, ada pertolongan, ada kasih karunia. Saya itu kaget. Dia lalu berkata, oh baca tidak tahu toh, saya kalau datang nggak pakai seragam pejabat, pakai biasa. Jadi orang yang datang di Pondok Daud ya nggak ngerti, saudara. Dia berkata seperti itu. Saya bersyukur pulang dari Roma, pas Aquila datang di sana, saya cerita, Aquila ternyata luar biasa. Pondok Daud sampai pejabat-pejabat itu datang loh. Kita nggak ngerti tapi mereka datang loh. Lalu Aquila berkata, betul. Ya dia manggil saya, Opa, saya juga tugas di Pondok Daud, mengalami banyak sekali mujizat orang-orang. Dia cerita, ya luar biasa. Jadi satu kali waktu dia sedang bertugas, ada orang dari Jogja ngalami masalah dalam rumah tangganya. Sampai sudah nggak bisa mikir lagi, sudah sumpah gitu saudara, pergi ke Solo, joglo ya saudara, pergi ke Solo. Sampai di Solo dia yang nggak tahu kenapa, pokok naik becak gitu saja saudara. Dia ke Solo naik becak, sopir becaknya tanya mau kemana, sudah bawa, oh terserah, pokok tempat yang saya bisa tenang, katanya gitu saudara. Nah dia juga nggak ngerti mau kemana, dia sedang sudah nggak bisa mikir, minta sopir becak sudah yang bawa saja, sopir becak Solo cari yang saya bisa tenang. Titik. Lalu dibawa, nggak tahu dibawa ke gereja kita, disuruh ke Pondok Daud. Dia kaget, loh gimana tuh Pak? Sopir becak, saya minta dibawa ke tenang kok dibawa ke sini di keluarga Allah di Pondok Daud. Sopir becaknya yang ngomong, di tempat ini ada ketenangan, ada damai sejahtera, karena ada Tuhan. Di sini carilah Tuhan, engkau akan temukan damai, engkau akan temukan ketenangan, engkau akan temukan pemulihan, engkau akan temukan kasih karunia dan anugerah. Sungguh saudara datang, selesai konseling dengan Aquila itu, sekarang sudah jadi jemaat Jogja. Ada lagi yang lebih gila saudara. Gilanya gimana? Ini sungguh-sungguh saudara, ini bukan gilanya gini, ada orang juga sudah frustasi dengan hidupnya. Dia ingin bunuh diri saja di dekat balapan. Dia sudah datang di sana mau tidurkan di rel kereta api saudara. Sementara dia mau bunuh diri saudara, tiba-tiba ada orang gila. Nah ini kesaksian gila. Ada orang gila, wong edan datang dekati dia. Lihat dia gitu, apa mau bunuh diri. Sebelum bunuh diri pergi ke ICAD, katanya gitu saudara. Dia itu piwa ICAD, mana dia juga piwa saudara. Ada diantar pergi ke ICAD, kata dia cari beca, diantar ke Pondok Daud. Sudah dengar di Pondok Daud ketemu Tuhan. Sekarang sudah jadi jemaat juga, nggak tahu datang enggak pada hari ini saudara. Saudara lihat, Tuhan akan adakan pemulihan dalam hidupmu. Dan itu akan menjadi kasih karunia yang luar biasa sekali. Saudara, iya, yang ketiga, favor untuk membangun inner man, manusia dalam kita. Saudara, manusia dalam itu sangat-sangat penting sekali. Saudara, Yudas 1 ayat 20, akan tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri, dibangun saudara di atas dasar imanmu yang paling suci, dan berdoalah dalam Roh Kudus supaya engkau dapat kekuatan saudara. Dan itu luar biasa. Tuhan berkata favor ini, double favor, akan membuat saudara kalau terima, saudara punya roh yang kuat, iman yang kuat, hati yang teguh, tidak mudah goncang. Saudara dengar ya, mau kaya seperti apapun, hanya kolong berat, kalau hatinya itu rapuh, mudah goyang, hidupmu penuh ketakutan. Kekayaanmu tidak jamin kalau dalammu ini rapuh.
Saudara, berkat seperti apapun, kalau mentalitasmu tidak baik, enggak jadi berkat. Itu malah jadi jerat. Itu malah menjatuhkan saudara, malah rusak. Betul. Saudara mau melayan dimanapun, ya hidup di mana, sekolah di mana, apapun lah, kerja di perusahaan, pasti ada gesekan. Di Komsel saudara ada gesekan enggak? Ada toh? Di gereja ada pelayanan, di doa ada gesekan enggak? Mau lari dimanapun ada gesekan. Hanya orang yang lapang hati, hanya orang yang dewasa, rohnya hanya orang yang kuat. Saudara teguh dalam pelayanan. Belakang saya dapatkan ayat Tuhan berkata, orang yang bertahan sampai akhir akan dapat mahkota, akan dapat kasih karunia, akan dapat kemuliaan dari Tuhan. Jangan mudah goncang, jangan dikit-dikit sakit hati, jangan dikit-dikit kecewa. Loh, betul saudara, jangan sedikit sudah tinggalkan ini ABCD, sudah gak ke gereja lagi, sudah gak doa lagi. Aku katanya Tuhan tolong, aku ibadah, aku melayani, malah masalahnya banyak. Jangan. Di rumah tangga ada masalah enggak? Ini tiba-tiba loh. Jangan minggat. Loh, betul loh saudara. Setuju? Tangkap ya saudara. Tuhan akan bangun manusia dalam kita. Tolong dicari ayatnya ada. Jadilah kuat karena kasih karunia. Paulus itu berkata, kau harus jadi kuat. Karena apa? Kasih karunia. Kasih karunia akan mendatangkan kekuatan. Akan mendatangkan penyataan. Akan mendatangkan pertolongan. Saudara menjadi orang yang kuat. Karena di dalam saudara kuat. Kuat. Hadapi. Kalahkan godaan. Dan banyak. Bangun. Imani. Ya. Saudara percaya Tuhan akan berkarya secara luar biasa. Makin dewasa lah saudara. Gereja kita ada SPR. Ya, itu mengajak saudara mulai bertumbuh. Ikuti ibadah minggu, ikuti komsel, ikuti setelah itu maju lagi som. Lalu mulai melayani, bisa melayani di ibadah minggu, melayani buka komsel, bertumbuh terus. Akhirnya mungkin saudara bisa ikut STT LCAD dan terus bertumbuh. Semakin lama semakin berbuah banyak bagi kerajaan Allah. Amin. Khususnya saat ini sedang ada program doa puasa 21 hari. Doa puasa itu melemahkan daging tetapi membangun roh kita. Orang yang dagingnya kuat, rohnya lemah, pasti kalah terus hidupnya. Pasti berbuat tidak baik, pasti ngomongnya merucut terus, pasti jatuh dalam dosa karena yang kuat dagingnya. Tapi kalau roh saudara kuat, saudara bisa punya penguasaan, saudara bisa mengendalikan mulut saudara, saudara bisa menguasai kehidupan saudara, tetap berjalan dalam kebenaran. Doa puasa. Yang belum pernah belajar, yang sudah pernah tahun ini, ayo sungguh-sungguh saudara dibangun kembali. Yang terakhir, favor untuk membangun orang lain. Kita dibangun. Tapi jangan lupa ada tugas dari Tuhan. Kita membangun yang lain. Kita diselamatkan. Ayo selamatkan orang lain. Saya ajak saudara koreksi. Adakah di keluarga besar saudara yang belum dapat keselamatan? Saudara diselamatkan. Ada panggilan. Dipakai Tuhan untuk selamatkan. Kalau ada sejak sekarang itu jadi pokok doa saudara yang paling penting. Teman-teman saudara di lingkungan studi, sekolah, kampus, di lingkungan tempat kerja saudara, dimanapun kenalan saudara yang belum dapat keselamatan, saudara doakan, perjuangkan, saudara selamatkan. Ada tugas dipakai Tuhan untuk selamatkan jiwa. Petrus setelah ditolong oleh Tuhan dari kegagalannya, Tuhan berkata, kamu bukan hanya jadi penjala ikan, aku akan jadikan kau penjala manusia. Dipakai Tuhan untuk panggilan lebih tinggi lagi. Selama saudara mau dipakai Tuhan, saya jamin saudara diberkati lebih banyak. Saya jamin saudara dapat double favornya lebih melimpah. Karena tidak hanya untuk diri sendiri, saudara dipakai lebih banyak, maka akan disupport lebih banyak oleh Tuhan. Dan itu datangkan kasih. Ditolong orang, sekarang mau menolong saudara. Oh, diberkati Tuhan, mau dukung pekerjaan Tuhan, dipakai Tuhan. Saya percaya itu sesuatu yang luar biasa.
Ya, saya nubuatkan, saya doakan ada banyak di antara saudara akan dapat double favor yang luar biasa. Breakthrough dalam kehidupan saudara yang luar biasa. Tangkap saudara, tangkap saudara. Sebagai penutup saya mau sampaikan ini. Di perjanjian lama, orang yang bisa dapat kasih karunia hanya orang-orang tertentu. Nuh dapat kasih karunia, betul? Abraham dapat kasih karunia, saudara. Daud dapat kasih karunia, Yusuf dapat kasih karunia, orang tertentu. Saudara, Tuhan yang berkenan. Tapi di perjanjian baru beda. Kenapa? Dalam perjanjian lama itu ada hukum Taurat, itu ada hukum keadilan. Salah, hukum. Kan gitu saudara. Namanya hukum saudara. Salah ya hukum saudara. Hanya orang tertentu saja yang dapat kemurahan Tuhan mengalami kasih karunia. Tapi dalam perjanjian baru beda. Memang perjanjian baru hukumnya hukum kasih karunia. Perjanjian lama itu hukum Taurat. Perjanjian baru itu kasih karunia. Beda sekali. Yang pertama kali dapat kasih karunia adalah Maria. Malaikat diutus oleh Tuhan datang. Hei Maria, engkau dapat kasih karunia. Engkau akan mengandung, engkau akan melahirkan Mesias, Sang Juru Selamat. Dia yang akan menyelamatkan umat manusia. Betul saudara ya? Setelah Yesus lahir, setelah Yesus serahkan dirinya di atas kayu salib, maka tersedia jalan. Manusia dapat kasih karunia. Manusia yang berdosa bisa dapat pengampunan. Manusia yang harus masuk neraka bisa masuk surga. Manusia sudah jadi budak dosa bisa jadi anaknya Allah. Saudara dengar, setelah Maria, lalu Yesus sudah menyerahkan dirinya, maka semua orang, bukan orang tertentu, semua orang yang percaya di dalam Yesus ada kasih karunia, dapat kasih karunia. Dosamu bisa dapat pengampunan karena Dia gantikan kita. Dia yang sudah rela dihukum supaya kita lepas dari hukuman. Dia yang rela ditumpahkan semua kutuk, ditimpakan dalam hidupnya supaya kita lepas dari kutuk. Dia ditimpakan rela semua yang sangat tidak baik karena kasihnya supaya kita mengalami kebaikan. Jadi untuk siapapun, bahkan saudara yang belum pernah ikut Tuhan Yesus, tersedia kasih karunia bagi setiap orang percaya. Ini zaman anugerah, ini zaman tahun rahmat Tuhan sudah datang. Buka hati saudara, terimalah, saudara akan mengalami kasih karunia. Tema ini akan untuk saudara. Double favor, double favor, double favor, double favor. Kita hari ini ada 2 acara lagi yang sangat penting sekali. Yang pertama perjamuan kudus. Setelah perjamuan kudus akan ada pengurapan untuk awal tahun dengan minyak pengurapan. Nah, saya mau jelaskan kali ini penting. Saudara dengarkan. Kalau saudara bisa mengerti, saudara bisa tangkap, maka saudara akan mengalami luar biasa. Yang pertama tentang perjamuan kudus. Kalau saudara bisa mengerti tentang perjamuan kudus, saudara lakukan dengan benar, saudara akan mengalami hal yang luar biasa sekali dari perjamuan kudus saudara. Perjamuan kudus itu apa saudara? Memperingati, katakan saudara, perjamuan kudus itu apa? Memperingati apa? Korban Yesus di atas kayu salib. Dia sudah rela gantikan kita. Karena kasihnya yang luar biasa, dia tidak salah, dia rela berikan dirinya, dianggap diputusi sebagai yang bersalah, dihukum, disiksa, ditimpakan semua kutuk dalam hidupnya, dia terima semua. Bahkan orang yang tetap berbuat dosa, mencela dia, masih berbuat jahat, dia doakan di atas kayu salib, dia terima, dia rela loh saudara, dia tetap mau terimanya sampai aja dia berkata sudah selesai. Maka selesai. Dosa kita sudah ditanggung. Hukuman yang harus untuk kita sudah ditanggung. Sakit penyakit sudah ditanggung. Kutuk sudah ditanggung oleh Yesus. Saudara dengar ya. Kalau saudara bisa menghayati betapa besar kasihnya Tuhan Yesus untuk saudara pribadi. Kalau tanpa kasih Tuhan, tanpa pengorbanan, saudara orang berdosa. Kita semua masuk neraka. Tanpa ada pengampunan masuk neraka. Kita tidak ada sebagaimana sekarang ada. Kalau saudara bisa mengerti, mengena
Ya, kasih Tuhan menyadari, makin kita menyadari, kita akan sungguh-sungguh terjamah hati kita. Kita akan sungguh-sungguh ambil keputusan, saya tidak mau berbuat dosa lagi. Saya tidak mau menyakiti hatinya Tuhan lagi. Saya mau setia pada Tuhan. Saya mau taat pada Tuhan. Saya mau belajar membalas kebaikan Tuhan, membalas cinta kasihnya Tuhan. Kalau saudara bisa menyadari betapa besarnya kasih Tuhan untuk saudara. Satu kali Tuhan Yesus ada di rumah Simon orang Farisi. Lalu datang perempuan berdosa dengan takut-takut di bawahnya. Lalu dekat kaki Yesus menuangkan minyak narwastu yang mahal. Bukan satu tetes ya, bukan satu gitu ya. Diputuskan ya, atasnya dituangkan. Mengusapnya dengan rambut cerah sambil nangis di bawah kaki Yesus. Simon orang Farisi dalam hati berkata, kalau Yesus sungguh-sungguh Tuhan Mesias, kalau Yesus itu Nabi, pasti Yesus tahu ini perempuan berzina, najis, nggak mau pasti. Dia hanya ngomong dalam hatinya, tapi Yesus tahu apa yang dalam hatinya. Yesus tanya Simon, kalau ada orang hutang di zaman sekarang ya 10 miliar nggak bisa bayar, hanya sudah dilunaskan, dibebaskan. Lalu ada orang yang kedua, utang 10.000 rupiah juga nggak bisa bayar, ya sudah dibebaskan. Mana orang yang wah lebih bersyukur, lebih berterima kasih? Ya Simon ngomong yang 10 miliar, mosok 10.000, yang utangnya besar nggak mungkin bisa dilunaskan, itu dia akan sangat bersyukur, terima kasih. Yang nyadari, lalu Tuhan ngomong, Simon, aku datang, ya. Perempuan ini nyambut aku minyak narwastu dengan itu. Engkau enggak buat apa-apa. Air untuk cuci tangan saja engkau enggak nyediakan. Betul tak? Engkau tidak nyapa, tidak apa-apa, ya sudah duduk saja. Engkau enggak melakukan banyak. Karena engkau enggak merasa hutangmu yang banyak diampuni. Engkau merasa ahli Taurat. Engkau merasa orang baik. Engkau merasa enggak hutang banyak. Engkau merasa ya dosamu cuma sedikit diampuni. Biasa-biasa terhadap Tuhan. Tapi wanita ini menyadari dosanya besar, dosanya sangat kecil, oh luar biasa. Hanya karena kasih Tuhan, dia bisa diampuni, dia bisa dipulihkan, dia bisa diselamatkan. Dia hancur hati, dia datang waktu dengan aku di sini, dia datang untuk belajar membalas kasih saya. Tuangkan minyak. Betul? Saudara dengar, saudara kalau tidak bisa merasakan kasih Tuhan, saudara nggak bisa hatimu terjamah. Betul, biasa hidup ya ikut Tuhan, Kristen ya Kristen. Seperti tadi, nggak berbuat apa-apa. Dosa ya dosa, nggak taat ya nggak taat. Saudara, nggak pernah tergerak membalas kebaikan Tuhan. Tapi beda, saudara yang mengalami kehancuran. Saudara mengalami sesuatu yang saudara tahu, habis hidupmu. Kalau enggak Tuhan, saudara akan beda. Saya mengalami, karena saya habis-habisan. Saya hancur, saya sudah jadi sampah. Saya tahu betapa besar Tuhan itu. Membuat saya banyak berusaha mentaati. Perjamuan kudus memperingati kasih Tuhan yang luar biasa. Pakailah saat perjamuan kudus meresapi betapa besar pengorbanannya. Betapa besar kasihnya, pengorbanannya sampai kita bisa keadaan sekarang. Makin saudara nyadari, hatimu akan makin terjamah. Makin saudara menyadari, hatimu akan makin penuh kasih. Kasih Tuhan akan penuhi hatimu. Makin saudara sadari, saudara ingin dekat dengan Tuhan. Saudara ingin setia. Saudara akan taat. Saudara akan tinggalkan dosa. Saudara akan berusaha membalas kebaikan Tuhan. Itu perjamuan kudus. Jangan biasa-biasa. Roti, anggur, gak ada apa-apanya. Untuk memperingati, ingatkan kita betapa besarnya kasihnya. Dan juga segala yang disediakan saudara akan terima. Pengampunan terima. Yang berdosa ngakui, minta pengampunan terima. Kesembuhan dan semuanya.